Pemirsa, di depan saya sekarang ada satu tanaman. Ini adalah labu siam putih. Buahnya sangat nikmat untuk kita nikmati dan sangat memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Kalau kita lihat daunnya dan pucuk-pucuknya yang melingkar-lingkar ini adalah mekanisme yang Tuhan ciptakan pada saat dia merambat ke pagar seperti ini, dia melingkar dan menempel. Disitulah dia akan berbuah. Nah, kenapa saya buat untuk menempel? Karena dia sudah mulai panjang. Karena inilah cara tumbuhnya. Ya, selama dia masih menempel pada akarnya atau batang pokoknya, dia akan berbuah lebat. Dan tidak lama, ini salah satu tanaman yang tumbuh sangat cepat dan berbuah dengan lebat kalau kita pelihara. Ini kita lihat ada akarnya cukup baik, asupan mineral semuanya terpenuhi dengan baik di tanah yang subur ini. Nah, di sebelah sini kita melihat tanaman yang sama, namun sudah mati. Ini baru saja saya cabut tadi, karena tidak lagi berfungsi, hanya karena satu hal, tercabut dari batang pokoknya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dari bahasanya itu vine. Kenapa vine? Vine adalah semua jenis tanaman yang merambat. Nah, ini sudah merambat tadinya. Kalau saudara lihat, sudah lumayan banyak sampai ke atas. Baru saja saya bersihkan. Nah, ini sudah mati, mungkin sudah lebih dari 1 minggu dia mati. Dan kita lihat, walaupun dia sudah menjalar begitu jauh ke atas, ke kiri dan kanan dan sebagainya, dengan begitu cepat dia mati. Sesegera dia lepas atau putus dari batang pokoknya, tidak lama, mungkin tidak sampai seminggu sudah menjadi seperti ini, kering. Dan ada satu hal saja yang bisa kita lakukan dengan tanaman seperti ini, yaitu membuangnya. Kemudian ranting-ranting kering ini paling cocok untuk satu hal saja, untuk dibakar. Kita lihat ini begitu bagus untuk menyalakan api karena sudah sangat kering. Saya kumpulkan di sini untuk dibakar. Ya. Selain itu juga, selain tidak ada gunanya, juga merusak pemandangan, mungkin mengambil tempat di mana tanaman lain yang bisa tumbuh, seperti tanaman yang di sebelahnya tadi. Ya. Tanaman-tanaman yang mati seperti ini sangat mengganggu. Namun sangat disayangkan, saudara. Inilah juga yang terjadi pada kehidupan kita. Melihat ranting kering dan tumbuhan yang kering seperti ini, kita teringat kepada suatu perumpamaan yang Yesus berikan di Yohanes 15. Mari kita buka di Yohanes 15. Saya membaca dari buku Indonesian Literal Translation. Mari kita baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku. Ini Yesus mengatakan sendiri, ya. Dan Bapakku adalah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, Dia membuangnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, Dia memangkasnya supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah adalah ranting-rantingnya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika seorang tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting itu, dan dia menjadi kering. Dan mereka mengumpulkannya dan mereka melemparkannya ke dalam api dan dia dibakar. Ini satu peringatan bagi kita. Jika kita lepas dari pokok anggur itu, karena apapun, biasanya lepas dari pokok anggur ini mungkin karena ketiup angin, mungkin karena diinjak orang. Pokoknya di saat kita lepas dari pokok anggur atau batangnya itu, kita akan segera mati.
jika segera mati tidak berguna buat apa-apa lagi, kemudian dibuang dan dibakar. Saudara, marilah kita selalu menempel pada pokok anggur kita, supaya kita berbuah. Dan dimanapun, sejauh apapun kita melangkah, bertemu dengan orang-orang dimanapun kita berada, kita tetap menghasilkan buah yang benar. Karena pokok anggur kita adalah sumber di mana kita mendapatkan makanan-makanan rohani yang tepat dan baik. Tuhan berkati.